Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Anum Azhara dengan NIM C0D022041. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Beda tetap atau permanen. Yang pertama, beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Yang kedua, beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi, laba sebelum pajak atau free tax income, yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal PHKP. Yang ketiga, beda tetap biasanya terjadi karena peraturan peraturan perpajakan mengharuskan dikeluarkannya beberapa hal dari perhitungan PHKP. Selanjutnya, beda waktu atau beda sementara. Yang pertama, beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan, beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Yang kedua, beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal satu, aktual dan realisasi. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga, penilaian persediaan. Yang keempat, kompensasi kerugian fiskal. Koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut. Yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang keempat, penyesuaian fiskal positif lainnya. Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan apabila adanya hal-hal berikut. Yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, PPh pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, pasal 4 ayat 2 PPh Undang-Undang PPh. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Yang keenam, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Perhitungan PPh Badan. Sebagai subjek pajak dalam negeri, Badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sejak saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kewajiban tersebut akan berakhir ketika Badan dibubarkan atau tidak berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya, untuk menghitung pajak yang dikenakan pada Badan atas penghasilan yang didapatkan, mekanisme yang umum digunakan adalah: yang pertama, perhitungan penghasilan kena pajak. Yang kedua, perhitungan PPh terutang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.